Upacara Rebo Pungkasan atau Rebo Wekasan ini diadakan pada hari Rabu terakhir pada bulan Safar. Kata Safar ini identik dengan ucapan kata Arab Syafar yang berarti bulan Arab yang kedua. Selain itu, kata Safar juga identik dengan kata Safar atau nama bulan Jawa yang kedua dan jumlah bulan yang 12. Secara hadirnya tradisi ini ditelaah dalam berbagai versi. Pertama, Rebo Wekasan sudah ada sejak tahun 1784 dan sampai sekarang upacara ini masih tetap dilestarikan. Pada zaman itu hidup seorang kiai yang bernama Mbah Fakih Usman, tokoh kiai yang kemudian lebih dikenal dengan nama Kiai Wonokromo pertama atau Kiai Welid, dan diceritakan memiliki kelebihan ilmu yang sangat baik di bidang agama maupun bidang ketabiban atau penyembuhan penyakit. Pada waktu itu masyarakat Wonokromo meyakini bahwa Mbah Kiai mampu mengobati penyakit, dan metode yang digunakan atau dipraktekkan Mbah Kiai dalam pengobatan adalah dengan cara disuwuk, yakni dibacakan ayat-ayat Al-Quran pada segelas air yang kemudian diminumkan pada pasiennya sehingga pasien tersebut dapat sembuh. Berkat ketenaran Mbah Kiai Fakih, maka lama-kelamaan sampai terdengar oleh Sri Sultan Hamengkubuwono yang pertama. Untuk membuktikan berita tersebut, kemudian mengutus 4 orang prajuritnya supaya membawa Mbah Kiai Fakih menghadap ke keraton dan memperagakan ilmunya itu. Ternyata ilmu Mbah Kiai itu mendapatkan sanjungan dari Sri Sultan Hamengkubuwono yang pertama, karena memang setelah masyarakat yang sakit itu diobati dan sembuh. Sepeninggal Mbah Kiai, lalu masyarakat meyakini bahwa mandi di pertempuran Kali Opak dan Kali Gajah Wong dapat menyembuhkan berbagai penyakit dan mendatangkan berkah ketentraman, sehingga setiap hari Rebo Wekasan masyarakat berbondong-bondong untuk mencari berkah. Versi kedua tidak jauh berbeda, hanya saja upacara Rebo Wekasan ini tidak terlepas dari Keraton Mataram dengan Sultan Agung yang dulu pernah berkeraton di Pleret. Upacara adat ini diselenggarakan sejak tahun 1600 Masehi. Pada masa pemerintahan Mataram terjangkit wabah penyakit atau pagebluk. Kemudian diadakan ritual untuk menolak bala wabah penyakit ini, dan Rebo Pungkasan ini diadakan sebagai wujud doa. Versi ketiga, Kiai Muhammad Fakih dari desa Wonokromo yang juga disebut Kiai Welid karena pekerjaannya adalah membuat ulit atau atap dari rapak daun tebu. Mereka ini mendatangi Kiai Welid supaya membuatkan tolak bala yang berbentuk wifik atau rajah yang bertuliskan Arab. Rajah ini kemudian dimasukkan ke dalam bak yang sudah diisi air, lalu dipakai untuk mandi dengan harapan supaya yang bersangkutan selamat. Adat tersebut kemudian dinamai Malam Rebo Pungkasan. Sebelum proses adat ini dilakukan, biasanya seminggu sebelum puncak acara telah terdapat stand-stand permainan seperti ombak banyu, trem, bermolen, dan sebagainya. Kemudian ada pasar malam yang bentuknya seperti sekaten, yakni ada yang berjualan pakaian, makanan, mainan, dan sebagainya. Tentunya juga dijumpai orang-orang yang berjualan lemper. Kemudian pada tahun 1990 tradisi upacara Rebo Wekasan sudah dikoordinir oleh panitia, dan sebagai puncak acara adalah kirap lemper raksasa, yaitu sebuah tiruan lemper yang berukuran 2,5 meter dengan diameter 45 cm. Lemper tersebut kemudian diarak dari Masjid Wonokromo menuju Balai Desa Wonokromo sejauh 2 km. Dalam kirap lemper ini diawali dengan barisan prajurit Keraton Ngayogyakarta, menyusul kemudian lemper raksasa tiruan yang diusung oleh 4 orang, dan diikuti lemper yang berukuran panjang 40 cm dan 15 cm. Selanjutnya yang di belakangnya lagi adalah beberapa kelompok kesenian setempat seperti solawatan, ugrosiswa, dan sebagainya.
Kemudian yang terakhir di Balai Desa Wonokromo diadakan pemotongan lemper raksasa dan kemudian dibagi-bagikan kepada peserta upacara adat tersebut.